Sekarang kita mau melakukan estimasi menggunakan Excel. Jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan menggunakan Excel untuk melakukan estimasi. Yang pertama dengan persamaan model Y sama dengan intercept kali X. Yang kedua dengan melakukan forecasting menggunakan fungsi forecast. Yang ketiga menggunakan fungsi trend. Selanjutnya ini berbeda dengan yang regresi. Jadi kalau regresi itu Y sama dengan X atau Y adalah variabel yang akan kita prediksi. Jadi kalau di sini variabel yang kita prediksi adalah besaran nilai data. Kalau X-nya itu deret waktu atau periode. Nah, di sini kita punya data kejadian kematian, jadi X-nya adalah deret waktu atau periode, sementara yang akan kita prediksi besaran data. Jadi kita mau memprediksi kalau saat ini di tahun 2019 ada 170 kematian HIV/AIDS di Jawa Timur, berapa tahun 2020 gitu. Kita mengestimasikan itu. Ya. Selanjutnya sebelum kita lakukan, kita copy dulu, kita mentransformasikan dulu data kita agar lebih mudah. Tapi jangan langsung di paste, tapi pilih paste spesial, kemudian cari yang transform. Dengan begini kita bisa merubah model data kita yang dari awalnya horizontal menjadi vertikal maupun sebaliknya vertikal menjadi horizontal. Total saya hapus karena kita tidak terlalu memerlukan. Saya mencontohkannya Jawa Barat. Ya, kita menggunakan persamaan. Jadi ada beberapa yang dipakai menggunakan persamaan, kemudian forecasting dan trend. Di sini kita memprediksi tahun 2020, 2021, 2022, oke 2023. Untuk cara pertama yang persamaan, klik insert, tampilkan dulu nih garis atau grafik yang akan kita estimasi. Pilih scatters ya, jangan pilih yang lain. Kemudian cari yang ada garisnya biasanya. Kalau mau tanpa garis juga boleh. Ini secara otomatis untuk semua, tapi kita tidak melakukan untuk semua, maka silakan dihapus dengan cara klik kanan, select data, kemudian remove semua data. Oke, setelah data di remove, nanti kita akan memulai perhitungan untuk Jawa Barat ya. Klik add. Tadi series names-nya itu bisa pilih Jawa Barat. Ini judulnya nih, untuk judul dan untuk legendanya. Oh ya, legenda ya, untuk nama dari ini nih, garis. Kemudian X-nya tadi yang kita tebakkan datanya ya, berarti data itu di Y ya. X-nya adalah periode waktu nih. X itu di sini nih, di bawah. Berarti 2015 sampai 2019. Untuk melakukan estimasi sebaiknya kita punya data yang banyak gitu, supaya benar-benar estimasi kita, maksudnya banyak itu waktunya udah nggak hanya tahun lalu atau 2 tahun, 5 tahun ini sebenarnya masih sedikit. Tujuannya buat apa? Biar tahu pergerakan secara fluktuatif datanya gitu, berdasarkan waktu. Nah, variabel Y-nya itu kan yang berdiri nih, yang ingin kita tebak. Berarti kita mau menebak berapa sih jumlah kematian di tahun-tahun berikutnya. Diambil Y-nya. Nah, kita udah mendapatkan model grafiknya di OK.
Tapi kita karena menggunakan persamaan, kita membutuhkan rumus persamaannya. Caranya adalah diklik nih garisnya. Diklik garisnya, klik kanan, add trend line. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Kita mau tren yang bagaimana? Apakah eksponensial, linear, logaritmik, polinomial? Ini bahasa-bahasa statistika, jadi sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Kemudian kalau eksponensial seperti yang sudah saya jelaskan, kalau datanya itu tidak numerik ya, karena data kita numerik atau angka. Jenis-jenis data juga mahasiswa harusnya sudah paham karena dia dibahas di awal. Maka kita pilih linear. Nah, kan kita menggunakan grafik ini untuk mendapatkan persamaan. Bisa dipilih display equation on chart, jadi mendisplay persamaannya. Ini udah muncul, y sama dengan sekian. Display R-square nya, R-square mahasiswa sudah paham ya, persentase kemampuan untuk memprediksi. Nah, trend line-nya kita mau kasih nama apa nih? Legendnya sama seperti tadi, Jawa Barat. Mau tulis sendiri silakan, atau otomatis. Kalau sudah keluar semua, di close, digeser dulu biar mudah. Kita dapat nih persamaannya, tinggal ditulis ya, sama dengan minus 12. Ini kan berarti dikali X. X tadi waktu ya. Nah, kita mau memprediksi waktunya itu 2020 sampai 2023. Kemudian ditambah 243 dapat 23. Nah, ini kan X nya masing-masing nih ya, tapi kalau kita nggak mau narik ini, copy kayak begini, jangan lupa dikunci dulu. Oke, sorry, nggak usah dikunci. Yang dikunci itu untuk forecasting sama trend ya. Kalau ini ditarik, maksudnya dikunci adalah, nah ini ada perubahan kan, jadi B21 nya ini akan berubah menjadi B22, perhatiin, jadi B23. Nah, tergantung tepatnya ya, karena kan kita rumusnya sudah tetap. Oke, R-square nya sekalian, berarti hanya kemampuannya 10% aja ya. Ya, ini hanya 10%. Karena datanya terlalu sedikit juga gitu. Nah, kalau forecast kita bisa pakai fungsinya sama dengan forecast. Sudah, nih ada muncul, dipilih ya. Forecast dalam kurung, ini X-nya. Tadi X yang kita mau tebak, yang akan kita tebak apa? Yang kita punya ya. X yang kita punya. Berarti 2015 sampai 2019. B15 sampai B19. Ya. Kemudian koma. Oh, sorry. Ini X doang. Berarti X-nya yang kita mau tebak, koma Y yang kita punya, berarti 79 sampai 16 Jawa Barat. Kemudian koma X yang kita punya 2015 sampai 2019 ya, tutup kurung, enter, 22,8 23. Nah, ini yang saya maksud, harus dikunci kalau kita mau narik, nggak mau kita ulangi sama dengan forecast. Kalau di sini kan kita ngulangi manual cukup lama, ditarik, tapi harus dikunci dulu.
dipahami tadi B21 ini yang mau kita tebak. Berarti yang kita izinkan berubah adalah B21. Berarti yang dikunci adalah yang kita sudah miliki. Data yang kita sudah punya. Caranya pakai tanda dolar. Ctrl 4 ya. Cari tanda dolar. Nih. Letakkan di awal huruf dan setelah huruf. Semuanya. Tujuannya biar saat kita tarik gak berubah nih. Kalau kita tidak lakukan ini, maka dia akan ikut turun angkanya. Ini kan F15 nih, F15. Kalau tidak kita kunci, dia bisa turun nanti mulainya dari F21. Kita tarik sekarang, jadinya seperti ini. Tapi yang berubah B22, F-nya tetap sama ya. Selanjutnya adalah menggunakan trend, sama dengan trend dalam kurung ini sebaliknya, makanya tadi saya agak bingung. Yang kita miliki, Y yang kita miliki, Y-nya apa? Data yang kita sudah punya, koma yang X yang kita sudah punya. X-nya itu apa? Waktu 2015 sampai 2019. Sekarang koma new X yang mau kita tebak 2020 dan seterusnya. Ini sama seperti regresi, koma ada konstantanya. Kita pilih true karena kita mau bedanya dia kalkulasikan dengan normal, nggak equal to 1 ya. Berarti tinggal ditulis true, enter, sama ya. Tapi apakah ini bisa dipercaya gitu kalau kalian tanya? Lihat lagi, sorry, ini dikunci lagi ya karena kita mau tarik tadi. Apakah ini bisa dipercaya? Ya lihat lagi, koefisien determinasinya cuma 10%. Cukup ya, B21 nya kan yang mau kita cari tahu. Ditarik ya. Nah, silakan mahasiswa lakukan untuk provinsi-provinsi lainnya.